Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ahmad dengan NIM 2562577. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari pemrograman saya dan saya mengambil case dari kehidupan sehari-hari, yaitu kebutuhan air yang dibutuhkan oleh manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas program sederhana untuk mengecek apakah kebutuhan air manusia dalam sehari sudah tercukupi atau belum, menggunakan bahasa pemrograman. Baiklah, saya akan menampilkan dan menjelaskan psycode pemrograman saya. Ya, kita masuk. Yang pertama, mulai. Program atau algoritma dimulai. Awal dari proses pemeriksaan kebutuhan air manusia. Yang kedua, input konsumsi air. Kebutuhan air yang dibutuhkan manusia atau dalam liter. Pada bagian ini, kita diminta untuk memasukkan jumlah air yang dikonsumsi dalam sehari. Nilai tersebut akan disimpan dalam variabel bernama konsumsi air. Jika konsumsi air lebih besar sama dengan 8, maka program memeriksa apakah jumlah air yang diminum 8 liter atau lebih. Jika iya, maka kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan air sehari sudah tercukupi. Tampilkan kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Jika kondisi di atas benar, program menampilkan pesan bahwa kebutuhan air harian sudah cukup. Jika tidak, jika konsumsi air sama dengan 0, maka jika bukan 8 liter atau lebih, program akan memeriksa apakah konsumsi air 0 liter, artinya seseorang tidak minum air sama sekali, atau dehidrasi. Dehidrasi. Jika benar tidak minum air sama sekali, program menampilkan peringatan dehidrasi karena tubuh kekurangan cairan. Jika tidak memenuhi kedua kondisi di atas, tidak cukup 8 liter, tapi juga bukan 0, berarti jumlah yang diminum kurang dari cukup, namun tidak sampai dehidrasi. Dia akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari kurang. Program akan menampilkan pesan bahwa konsumsi air masih kurang dari kebutuhan ideal. Dan selesai. Demikian psycode dan penjelasan psycode dari saya. Selanjutnya, kita akan melihat flowchart-nya. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart dari pemrograman saya, yaitu kebutuhan air yang dibutuhkan manusia. Yang pertama, kita akan memulai dengan menggunakan bentuk oval. Kemudian, kita input kebutuhan air. Dikarenakan kita menginput, jadi kita harus menggunakan bentuk jajar genjang. Kemudian, kita akan melihat percabangan yang pertama atau kondisi yang pertama, kita menggunakan bentuk belah ketupat. Jikalau lebih besar sama dengan 8, jika ya, maka output yang akan keluar, kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Dia menggunakan bentuk jajar genjang. Jikalau tidak, maka kita akan melihat percabangan yang kedua, atau kondisi yang kedua, sama dengan 0. Dia menggunakan belah ketupat juga. Jikalau ya, maka output yang akan keluar adalah dehidrasi. Jikalau tidak, kebutuhan air dalam sehari kurang. Kemudian, selesai. Selesai di sini kita kembali menggunakan bentuk oval. Baiklah, saya akan menjelaskan program saya yang tanpa menggunakan fungsi, yaitu dalam case kebutuhan air yang dibutuhkan manusia. Konsumsi air sama dengan integer, input kebutuhan air yang dibutuhkan manusia. Program meminta untuk memasukkan jumlah air yang dikonsumsi dalam satuan liter. Nilai yang dimasukkan kemudian diubah menjadi integer dan disimpan dalam variabel konsumsi air.
Selanjutnya, saya menggunakan pemrograman struktur if, elif, else untuk memeriksa kondisi. Konsumsi air lebih besar sama dengan 8, maka program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Kemudian, elif, konsumsi air sama dengan 0 atau tidak meminum air sama sekali, program akan menampilkan dehidrasi. Kemudian LC, kebutuhan air dalam sehari kurang. Program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari kurang. Jadi program LC ini membantu kita mengetahui apakah konsumsi air harian kita sudah cukup atau belum. Sangat sederhana tapi bermanfaat. Selanjutnya saya akan mencoba running. Baiklah, kita akan coba 8. Maka program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Jikalau kita memasukkan 0, maka program akan menampilkan dehidrasi. Dan jikalau kita menampilkan 6, maka program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari kurang. Baiklah, demikian penjelasan dari program yang tanpa fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang menggunakan fungsi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang menggunakan fungsi. Def, cek kebutuhan air, konsumsi air. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama cek kebutuhan air. Fungsi ini menerima satu input, yaitu konsumsi air, yang menunjukkan jumlah air yang diminum dalam sehari. If konsumsi air lebih besar sama dengan 8, elif konsumsi air sama dengan 0, else. Jika seseorang minum 8 gelas atau lebih, maka program menampilkan kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Jika tidak minum sama sekali atau 0, maka program menampilkan dehidrasi. Selain dua kondisi di atas, artinya minum antara 1 sampai 7 gelas, maka program menampilkan kebutuhan air dalam sehari kurang. Program utama, jumlah air sama dengan integer input. Masukkan jumlah air yang diminum dalam sehari. Gelas. Cek kebutuhan air. Jumlah air sama dengan 987. Program utama. Jumlah air sama dengan integer input. Masukkan jumlah air yang diminum dalam sehari gelas. Cek kebutuhan air. Jumlah air. Baris ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah air yang diminum. Nilai yang dimasukkan kemudian dikirim ke fungsi cek kebutuhan air untuk dicek kondisinya. Kemudian kita akan coba running. Semisal di sini 8, maka program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari tercukupi. Coba running lagi, misal 3, maka program akan menampilkan kebutuhan air dalam sehari kurang. Kita coba running lagi, misalnya 0, maka program akan menampilkan dehidrasi. Baik, sekian penjelasan dari kedua program, yaitu menggunakan fungsi dan tanpa fungsi.